ada Linggarjati, Romroyen, Konferensi Meja Bundar, Perang Kemerdekaan 1, Perang Kemerdekaan 2. Apa ya itu? Ya, kamu benar. Itu adalah peristiwa-peristiwa penting setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi. Kali ini kita akan membahas itu. Yuk, kita simak. Halo adik-adik. Oke, di pembahasan IPS kita kali ini, kita masih menggunakan kompetensi dasar seperti pertemuan sebelumnya, yaitu ini. Di pertemuan sebelumnya, pembahasan sebelumnya, kita membahas tentang peristiwa penting sebelum proklamasi. Yang pertama ada Rengas Dengklok, rumusan naskah teks proklamasi, dan pembacaan naskah proklamasi. Kali ini kita akan membahas tentang peristiwa setelah proklamasi itu terjadi. Bagaimana ya nasib Indonesia setelah proklamasi terjadi? Simak pembahasannya bersama-sama ya. Perjanjian Linggarjati. Setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya, Belanda masih saja berusaha untuk menjajah Indonesia, sampai Inggris berusaha untuk mendamaikan kedua negara tersebut. Usaha perdamaian Indonesia-Belanda melahirkan Perjanjian Linggarjati, yang ditandatangani pada tanggal 25 Maret 1947, yang berisikan pertama yaitu Belanda mengakui kekuasaan Republik Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Kedua, Republik Indonesia dan Belanda akan membentuk negara Indonesia Serikat, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Kalimantan. Ketiga, Negara Indonesia Serikat dan Belanda menjadi satu kesatuan yang dinamakan Uni Indonesia Belanda. Perang Kemerdekaan Pertama. Setelah Perjanjian Linggarjati, Belanda masih memiliki keinginan untuk menguasai Indonesia. Tanggal 21 Juli 1947, Belanda menyerang wilayah Indonesia. Melalui serangan udara, Belanda menyerang wilayah Indonesia. Tetapi Indonesia melawan dengan taktik gerilya, yaitu taktik secara diam-diam, sehingga Belanda gagal menguasai Indonesia pada Perang Kemerdekaan Pertama. Hal ini menyebabkan Belanda melanggar Perjanjian Linggarjati. Selanjutnya adalah Perjanjian Renville. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjuk 3 negara, yaitu Australia, Belgia, dan Amerika Serikat sebagai Komisi 3 Negara atau disingkat KTN. Australia mewakili Indonesia, Belgia mewakili Belanda, dan Amerika Serikat sebagai pihak netral. Perjanjian Renville ini dilaksanakan di atas kapal laut Angkatan Laut Amerika Serikat. Perjanjian Renville berisikan 1. Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia, itu Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera. Kedua, tentara harus mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki Belanda. Selanjutnya setelah Perjanjian Renville adalah Perang Kemerdekaan Kedua. Setelah Perjanjian Renville tersebut, Belanda juga masih saja ingin menguasai Indonesia. Bahkan Belanda menambah pasukannya sampai 100.000 tentara. Belanda menyerang dan berhasil menguasai daerah istimewa Yogyakarta yang saat itu adalah sebagai ibu kota. Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta dan Sultan Syahrir ditangkap dan diasingkan ke Bangka.
Namun, sebelum Presiden Soekarno ditangkap oleh Belanda, mengirim mandat kepada Menteri Kemakmuran saat itu yaitu M. Syarifuddin Prawiranegara untuk membentuk pemerintah darurat Republik Indonesia yang saat itu berada di ibu kota Bukit Tinggi. Tapi, bangsa Indonesia tidak diam dan tidak menyerah saat diserang Belanda sehingga tanggal 1 Maret 1949, rakyat Indonesia menyerang Belanda dan berhasil merebut kembali Yogyakarta. Perjanjian Rumroyen. PBB kembali meminta Indonesia dan Belanda untuk gencatan senjata. Tanggal 7 Mei 1949 terjadi Perjanjian Rumroyen di Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua nama delegasi dua negara yaitu Muhammad Rum dari Indonesia dan Van Rooyen dari Belanda. Ini adalah gambar dari delegasi kedua negara Muhammad Rum dan Van Rooyen. Isi perjanjian Rumroyen: 1. Pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta. 2. Menghentikan gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan perang. 3. Belanda menyetujui adanya RI sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan 4. Pertemuan selanjutnya dibahas di Konferensi Meja Bundar. Peristiwa selanjutnya adalah Konferensi Meja Bundar. Diselenggarakan di Den Haag, Belanda. Berlangsung selama 23 Agustus sampai 2 November 1949, delegasinya yaitu 1. Indonesia diwakili oleh Muhammad Hatta, 2. Belanda Van Maarseveen, 3. dari PBB adalah Churchill, dan 4. Badan Musyawarah Negara-Negara Federal diwakili oleh Sultan Hamid II. Hasil dari Konferensi Meja Bundar adalah 1. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat dan Belanda menyerahkan kedaulatan RIS pada akhir Desember 1949. Kedua RIS dan Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia-Belanda. Ketiga, Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Pengakuan kedaulatan Indonesia. Indonesia menjadi negara federasi dan negara-negara Republik Indonesia Serikat, yaitu 1. Republik Indonesia, 2. Negara Indonesia Timur, 3. Negara Pasundan, 4. Negara Jawa Timur, 5. Negara Madura, 6. Negara Sumatera, dan 7. Negara Sumatera Selatan. Tanggal 16 Desember 1949 terpilihlah Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menterinya Muhammad Hatta. Tanggal 27 Desember 1949 akhirnya pengakuan kedaulatan Republik Indonesia Serikat disahkan di Belanda dan di Jakarta. Berakhirnya kedaulatan ini, maka Indonesia resmi menjadi negara yang berdaulat dan berdiri sendiri. Baik adik-adik, sekian dulu pembahasan IPS kita kali ini ya. Jangan lupa untuk terus berlatih dan belajar. Semoga pembelajaran kali ini bisa menambah wawasanmu ya. Tetap semangat adik-adik. Salam ceria, dadah!